wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Pinta Medina ST MPD. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi S1 Sistem Informasi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap ini, yaitu statistik. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah direct instruction atau pembelajaran langsung yang dipadukan dengan kegiatan diskusi, latihan, dan evaluasi. Proses pembelajaran diawali dengan menyampaikan materi secara sistematis serta contoh-contoh yang relevan agar mahasiswa memahami konsep yang dipelajari. Selanjutnya mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. Setelah itu, mahasiswa mengerjakan latihan dan soal yang berkaitan dengan materi sebagai bentuk penerapan konsep sekaligus untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Di akhir pembelajaran, hasil latihan dibahas bersama dan mahasiswa diberikan poin sebagai bagian dari penilaian keaktifan serta capaian pembelajaran selama perkuliahan. Mata kuliah statistik merupakan mata kuliah wajib pada program studi sistem informasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari topik-topik statistik, diantaranya konsep statistik dan notasi penjumlahan, distribusi frekuensi, ukuran statistik, probabilitas, distribusi teoritis, pengujian hipotesa, uji Chi kuadrat, regresi dan korelasi, serta penggunaan Python pada statistik dasar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan mengevaluasi dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menghitung konsep sampling, distribusi sampling, regresi, dan korelasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengikuti konsep estimasi parameter. Literatur yang saya pakai, yang pertama Dr. Sujana, metode statistik, yang kedua Polona, pengantar statistik. Mata kuliah statistik ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pada pertemuan 9, mahasiswa ujian tengah semester, dan pertemuan 16 mahasiswa ujian akhir semester. Sistem penilaian yang diterapkan 40% UTS, 60% UAS, di dalamnya sudah terakumulasi absensi, tugas, dan kuis. Metode pembelajaran yang diterapkan problem based learning. Demikianlah deskripsi mata kuliah statistik yang saya ampu. Selanjutnya mari kita saksikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data. Di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang materi distribusi frekuensi. Sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan memaparkan materi kita hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Nah, ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Mungkin Anda waktu SMA sudah belajar tentang materi ini. Di dalamnya ada min, median, dan modus. Mungkin dari SD sepertinya. SD itu sudah diperkenalkan apa itu min, median, tapi dengan data yang masih sederhana. Lanjut ke SMP dan lanjut ke SMA. Nah, ini berada di materi matematika, gitu ya.
Siapa yang tahu apa itu min, median, modus? Ada yang bisa jawab? Ada yang ingat nggak? Masih ingat nggak itu min, median, modus? Apa itu min? Ada yang tahu min? Ya, silakan. Ibu, min itu nilai tengah dari tiap data. Sedangkan median itu nilai jadi itu nilai yang sering muncul. Sedangkan modus itu Berbalik ya. Berbalik. Oke, ibu buat lagi, ibu panggil lagi. Min itu rata-rata. Ini ada tulisnya sini, rata-rata itu. Kalau median adalah nilai tengah. Nah, lupa sedikit nggak apa-apa. Terus modus adalah yang sering muncul. Nah, ini akan kita tampilkan dalam dua data. Yang pertama data berkelompok, yang kedua data tidak berkelompok. Nah, mungkin untuk data yang tidak berkelompok, mungkin Anda sudah sering waktu sekolah seperti ada data 10 data, acak 7, 8, 90 atau 8 berapa gitu ya. Nah, ini ada contoh data untuk data tidak berkelompok. Nah, seperti ini ya. Nah, data tidak berkelompok, kita menyebutnya itu dengan lambang rata-rata atau min itu adalah X bar. Di mana di sana ada contoh dengan data bila nilai ujian statistik dari sebagian mahasiswa dari suatu kelas 70, 75, 60, 65 dan 80. Nah, kita mau cari minnya dengan rumus jumlah data per banyak data gitu ya, jumlah data per banyak data. Jadi kita jumlahkan dulu seluruh data yang ada seperti yang ada di slide ibu, kita bagi. Nah, dapat hasilnya 75. Nah, itu kira-kira untuk data tunggal min yang tidak berkelompok gitu ya. Terus ada data yang berkelompok. Ini kita bahas min dulu. Ini ada data berkelompok seperti ini, disajikan dalam bentuk distribusi yang telah kita pelajari minggu lalu, gimana cara kita membuat tabel distribusi seperti ini. Nah, di sini ada data 60, 65, 80, 50, 95 gitu ya. Kita pakai rumus min rata-ratanya sigma fx per sigma f. Di mana sigma fx itu adalah frekuensi kita kalikan dengan nilai yang ada ini. Berarti dijumlahkan seluruh nilai yang sudah ada dikalikan, dapatnya hasilnya 1065 dari data ini. Nah, jumlah datanya, frekuensinya jumlah data atau sigma f-nya 15. Jadi 1065 kita bagi 15 dapat dia 71. Nah, kira-kira seperti itu. Dari data distribusi data sebuah bank swasta gitu ya. Di situ ada interval kelasnya 36 sampai 46, 47 sampai 57 dan seterusnya. Frekuensinya ada di tabel 36 ini. 36 kita tambah 42 kita bagi 2. Jadi dapat dia 41 dan data ini kita teruskan sampai ke bawah. Setelah itu baru kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah, yaitu F kali X. Masuk ke median, di mana median tadi adalah nilai tengah suatu data. Dan kalau nilai tengah untuk data berkelompok, rumusnya MET sama dengan LO tambah C per N bagi 2 dikurang F per M. Ya, di mana LO itu di bawah kelas median, C itu adalah rank lebar kelas, N itu banyak data, F jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas yang mengandung median, M-nya frekuensi kelas median. Nah, ini rumus dari median data berkelompok. Kalau median data tunggal, mungkin Anda sudah pernah kerjakan. Nah, ini median data tunggal, syaratnya apa? Apa dulu? Dari data yang ada, datanya kita apakan dulu, baru bisa kita cari mediannya. Kita urutkan dulu, ya, betul. Kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, baru kita cari nilai yang di tengah.
kalau dia ganjil, datanya ganjil, berarti kita tinggal tulis data yang ganjilnya. Seperti contoh ini, datanya yang atas ganjil ya, yang atas ganjil, berarti kita tinggal urutkan dan kita cari data yang di tengah. Nah, di contoh soal ini data tengahnya adalah 6. Kalau yang bawah itu datanya genap, berarti genap kita menemukan 2 data di tengah-tengah. Berarti 9 tambah 11 kita bagi 2, atau setengah dari 9 bagi tambah 11. Nah, jadi hasilnya dapat 10. Nah, itu ya. Kalau data untuk data berkelompok, ini data berkelompok seperti ini. Nah, data berkelompok itu dia berbentuk tabel distribusi. Di sini kita disuruh cari mediannya. Nah, kalau datanya genap, kita cari mediannya seperti apa, ya? Nah, ini dia untuk data contoh data berkelompok. Median terletak pada nilai N bagi 2, gitu ya. Berarti N-nya 30 di data ini, kita bagi 2 berarti 15. Kita hitunglah frekuensinya yang hampir mendekati 15. Berarti 4 tambah 1 tambah 4 tambah 9. Berapa dia tuh? 14. Berarti dia berada di 68 ini ya. Berarti mediannya berada di data kelas ketiga. Selanjutnya kita masukkan dia ke dalam rumusnya. Nah, tuh. Oke, lihat kan. Ini rumus median tadi. LO-nya 68,5. Kenapa 68,5? Karena nilai itu di bawah ditambah 0,5 ini ya. Ini nilai ini kita tambah 0,5. Ke atas tambah 0,5. Jadi dia 68,5. Setelah itu kita tambahkan dengan C. C itu adalah interval kelas. 36 sampai 46 itu adalah 11. Setelah itu kita masukkan setengah dari 2 tadi 15. Kita kurang F-nya. F tadi adalah data frekuensinya, kita tambahkan. Nah, dia dapat 14. Berarti 15 kurang 14 kita bagi dengan F sama dengan 70,33. Oke, sekarang siapa yang mau ke depan coba kerjakan soalnya ini. Nah, ini silakan, siapa yang mau ke depan? Bu, Ya. saya mau bertanya, Bu. Ada nggak, Bu, kemungkinan terjadi antara nilai modus sama median sama modus itu bernilai sama aja? Sama persis tidak. Biasanya beda di komanya. Biasanya seperti itu. Misalnya tadi minnya di 70, berapa gitu. Kalau enggak beda 1 angka biasanya. Hampir di sekitaran itu juga. Karena ini adalah pemusatan data. Jadi data itu di data pusat semuanya. Jadi hampir-hampir tapi tidak akan persis sama. Pasti beda di koma-komanya. Ada yang mau mencoba? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Silakan. Ini biasanya kelas ibu siapa yang mau ke depan dia akan dapat 1 poin tambahan buat nilainya ya. Dia ada dapat reward dari ibu. Boleh di belakang sebelah boleh. Tulis dulu rumusnya, nanti keluarkan datanya. Ya, mod ya. Ya, MOD. Dia itu hanya melambangkan modus. Tiap buku berbeda-beda. Kebetulan di sini MOD. Mungkin ada baca buku statistik lain. Lain lagi dia. Ada yang ME, ada yang MO gitu ya. Oh, datanya bukan yang ini. Ya, Bu. Nunggu. Oh, nunggu ganti rumusnya udah. Ya, Bu. Nah, ini. Sembari temannya mengerjakan, ibu absen yang belum tanda tangan ini, yang tidak hadir ya. Dimas Rasidik ada?
Husna Oktaviani, ada juga. Ada Alvan Nurul Kudus. Terus ada Dwi Saputra. Ada Huda Janata Detria. Selanjutnya Mira Melinda. Ada Raffi Abdillah sama Safratul Nadia dan Zaki Dene Saputra, dan beberapa orang yang tidak hadir hari ini. Hasilnya berapa? Itu apa teman-teman? Berapa memang? Iya. Nanti Robian kasih nomor BB-nya gitu ya. Jadi siapa yang ada depan akan dapat reward dari ibu 1 poin gitu ya. Oke, berarti untuk modusnya kita ambil di data yang paling banyak di frekuensi yaitu 24. Nah, 24 itu lebih bawahnya 7 4 dikurang 0,5. Nah, oke, ngerti semua ini kan? Sudah bisa? Coba ibu cek sama nggak hasilnya dengan yang ibu cari, atau memang belum ibu cari? Nah, ternyata memang belum ibu cari. Berarti tugas anda ada 1, yaitu tentang median tadi ya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data, di mana kita akan belajar mean, median, dan modus. Dan mean, median, modus itu mempunyai 2 data. Yang pertama data tidak berkelompok, yang kedua data berkelompok. Oke, minggu depan ada kumpul tugas mediannya. Ibu sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dan video pembelajaran mata kuliah statistika yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.